Tema firman Tuhan di malam hari ini yaitu Paulus bersaksi kepada Felix dan Drusilla. Nah, kalau kita melihat konteks daripada firman Tuhan yang sudah kita bacakan, kita tahu sebelumnya bahwa Paulus ditangkap di Yerusalem dengan tuduhan dia mencemarkan atau menajiskan bait suci, dan akhirnya dia dibawa ke Kaisarea. Selanjutnya kita melihat bagaimana Paulus diadili oleh Felix, yaitu gubernur Romawi. Dan minggu yang lalu atau persekutuan sebelumnya, kita sudah mendengar bagaimana Paulus membela diri di hadapan Felix, di mana Felix yang memiliki wewenang untuk memutuskan perkaranya. Ketika Paulus dituduh atau difitnah, Paulus membela diri dengan mengatakan bahwa tidak menghasut orang banyak. Karena tuduhan kepadanya, Paulus ini membuat huru-hara ataupun menghasut orang banyak untuk membuat kekacauan, ya, ataupun pemberontakan. Lalu Paulus juga mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak anti terhadap hukum-hukum yang telah ditulis di dalam kitab Taurat dan kitab Nabi. Jadi bukan seperti yang dituduhkan bahwa seolah-olah dia menentang ajaran firman Tuhan. Lalu Paulus juga sudah mengatakan sebelumnya bahwa dia hidup dengan hati nurani bersih. Jadi bukan seorang yang begitu suka atau menginginkan hal-hal yang jahat ataupun berdosa. Nah, jadi itulah konteks ataupun latar belakang ya daripada firman Tuhan yang kita renungkan di malam hari ini. Nah, sekarang kita mau melihat cerita selanjutnya. Setelah Paulus dia membela diri di hadapan Felix ya, atau Antonius Felix. Nah, sekarang kita mau melihat ayat yang ke-22, bagaimana tanggapan Felix terhadap pembelaan Paulus. Nah, firman Tuhan mengatakan, Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka. Nah, di sini dikatakan Felix tahu benar-benar akan jalan Tuhan. Apa maksudnya? Nah, jalan Tuhan yang dimaksud di sini bukan berbicara tentang bahwa Felix dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi yang dimaksud di sini jalan Tuhan itu adalah sebutan bagi orang-orang Kristen atau pengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari mana kita tahu? Kalau kita membaca di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 2, orang yang mengikut Tuhan Yesus atau yang percaya kepada Tuhan Yesus, di situ disebut jalan Tuhan. Lalu di 19 ayat 9 juga disebut jalan Tuhan. Sampai di pasal 24 ayat 22 itu selalu disebut orang-orang yang berpusat pada Kristus atau yang mengikut Kristus, itu disebut jalan Tuhan. Nah, jadi Felix di sini dikatakan tahu benar-benar akan jalan Tuhan. Maksudnya apa? Ternyata dia ada memperhatikan, ada mengikuti, dan mungkin juga mempelajari gerakan kekristenan ini atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dia tahu apa yang dipercayai oleh orang-orang Kristen ini, salah satunya adalah Paulus. Dan dia juga tahu bahwa sesungguhnya orang-orang yang percaya kepada Kristus tidak ada hal yang salah. Tidak ada kesesatan, tidak ada sesuatu yang layak untuk dihukum. Jadi Felix yang tahu kepercayaan daripada Paulus ini atau jalan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus,
Maka dia di sini mengambil keputusan dengan menangguhkan perkara tersebut. Dalam arti apa? Dia tidak berani langsung memutuskan. Walaupun dia sudah mendengar sebelumnya tuduhan kepada Paulus dan dia sudah mendengar Paulus membela diri. Harusnya dia sudah bisa mengambil keputusan. Nah, tetapi di sini Felix dia memilih untuk menangguhkan perkara tersebut. Dan dia memberikan alasan di sini, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkara. Nah, kita tahu Lisias itu kepala prajurit yang mengamankan Paulus ketika Paulus dianiaya di Yerusalem. Dan dia mengatakan di sini, tunggu Lisias datang ke sini, barulah saya ambil keputusan. Nah, kenapa dia harus menunggu Lisias? Walaupun sebenarnya dia sudah bisa memutuskan bahwa Paulus tidak bersalah dan dia layak untuk dibebaskan. Tetapi dia memberikan alasan di sini, tunggu Lisias saja. Nah, ada beberapa pandangan, ada yang mengatakan mungkin karena Lisias adalah seorang atau sebagai kepala pasukan yang menangkap Paulus pada saat Paulus dianiaya di Yerusalem. Jadi dia adalah saksi mata sekaligus yang menangani perkara tersebut. Bagaimana Silas yang menangkap Paulus dan membawanya kepada Felix. Jadi Felix di sini berharap Lisias datang dulu sebagai saksi mata dan juga sekaligus yang menangani perkara tersebut untuk bisa diminta keterangan yang lebih lanjut kepadanya. Supaya dia bisa memiliki pertimbangan yang lebih kuat ya, untuk memutuskan perkara Paulus. Nah, tetapi ada juga yang mengatakan ini hanyalah alasan Felix saja. Demi menyenangkan orang-orang Yahudi. Supaya orang-orang Yahudi tidak membenci dia. Harusnya dia sudah membebaskan Paulus, tapi dia tidak berani. Nah, dari mana kita tahu? Karena kalau kita membaca di Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 29, kita kan sudah mendengar bagaimana Lisias mengirim surat kepada Felix dan menyatakan di Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 29 bahwa Paulus ini tidak ada kesalahan, tidak ada hal yang layak untuk dijatuhkan hukuman. Jadi dari pernyataan Lisias tersebut terhadap dia sebelumnya, harusnya dia tidak perlu lagi meminta keterangan. Sudah jelas Lisias mengatakan tidak ada kesalahan. Dan dalam pengadilan yang barusan dia lakukan, bagaimana Paulus membela diri, membuktikan dia tidak bersalah, itu harusnya dia sudah memutuskan membebaskan Paulus ya tidak bersalah. Nah, tetapi kita melihat Felix tidak berani ya memutuskan. Selanjutnya kalau kita melihat di ayat yang ke-23, di situ firman Tuhan mengatakan lalu Felix dia menahan Paulus, tetapi dia memerintahkan perwiranya supaya ya, dia atau Paulus diberikan dalam tahanan yang ringan, tidak boleh ya mencegah sahabat-sahabatnya yang melayani dia. Jadi karena ada juga pemikiran bahwa Paulus ini memang tidak bersalah, maka dia juga bersikap dengan baik ya kepada Paulus. Ya, dia menyatakan supaya apa? Supaya Paulus tetap ditahan. Ya, Paulus tetap ditahan. Memang ya, dia belum mau membebaskan Paulus. Nah, tetapi bagaimana perlakuan prajurit terhadap dia, terhadap Paulus? Felix memerintahkan supaya diperlakukan lunak. Ya, dalam arti tidak diperlakukan keras atau kasar atau sampai dipukul ataupun ditendang dan lain-lain. Ya. Dan juga dia meminta supaya jikalau ada sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Paulus yang datang mengunjungi Paulus, melayani dia, maka biarlah diizinkan. Jadi kita bisa menilai di sini bahwa sebenarnya Paulus di sini tidak dipenjara seperti orang-orang yang benar-benar jahat ya, dibelenggu, ya, tetapi agak diberikan kelonggaran
Bahkan sampai orang-orang yang datang mengunjungi dia juga dikasih kesempatan untuk bertemu dengan dia. Nah, tetapi ada satu pelajaran yang sangat penting yang kita bisa lihat dari Felix ini. Ya, suatu kelemahan moral. Felix dia sudah tahu tidak punya alasan hukum yang cukup untuk tetap menahan Paulus. Tapi dia tidak membebaskan. Nah, di sini kita tidak boleh mencontohi Felix dalam hal mengambil suatu keputusan atau sikap. Ketika kita sudah tahu bahwa hal itu salah atau benar, maka kita harus bersikap tegas. Kalau seseorang misalnya datang atau dua orang datang, ya sedang konflik, datang kepada kita, meminta pendapat kita bagaimana kita harus ya bersikap dengan benar, dengan adil terhadap kasus mereka. Dan setelah kita selidiki, kita minta pembelaan mereka, ya alasan-alasan mereka, dan terbukti yang satunya salah, maka kita harus tegas mengatakan ini salah dan ini benar. Jangan kita menjadi abu-abu. Mungkin demi menyenangkan yang satu, akhirnya yang benar ini kita tidak berani mengatakan dia benar. Oh, kita memberikan alasan, tunggulah nanti. Nah, kita tidak boleh punya moral yang lemah seperti Felix ini. Demi menyenangkan orang-orang Yahudi, tak berani dia mengambil keputusan untuk membebaskan Rasul Paulus. Nah, kalau kita melihat di ayat yang ke-24, dikatakan, dan setelah beberapa hari, datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla. Ya, nah, sangat menarik di sini dikatakan Drusilla ini seorang Yahudi. Ya, kalau kita melihat ya sejarah, menurut tulisan daripada Josephus Flavius, Drusilla ini adalah anak Herodes Agrippa I. Ya. Dan Herodes Agrippa I, dia punya kakek namanya Herodes Agung. Ya. Nah, Herodes Agung dia punya seorang istri dari orang Yahudi. Jadi ketika dikatakan bahwa Drusilla ini orang Yahudi, ya, kemungkinan besar disorot karena dari nenek buyutnya yang adalah seorang Yahudi dari keluarga terpandang. Ada yang mengatakan ya istri Herodes Agung ini yang adalah seorang Yahudi ini dari keluarga Makabe, ya, dari keluarga yang sebelumnya memerintah, ya sebelum Herodes memerintah di Yudea. Nah, jadi ada yang melihat Drusilla ini dari sisi Yahudinya karena nenek buyutnya. Nah, tetapi ada juga yang mengatakan diperkuat, dia dikatakan sini orang Yahudi karena Drusilla ini memang dibesarkan ya di lingkungan Israel yang hidup di bawah hukum dan tradisi orang Yahudi. Nah, kalau kita melihat sejarah Drusilla ini, dia ini sudah menikah sebelumnya. Nama suaminya adalah Agisus. Ya. Tetapi dia tinggalkan suaminya dan akhirnya dia menikah sama Felix ini, Antonius Felix ini. Ya, atas rayuan Antonius Felix. Nah, di sini dikatakan ketika mereka datang, ia menyuruh memanggil Paulus lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Nah, jadi kita melihat bagaimana Felix dan Drusilla mereka memanggil Paulus untuk mendengar kepercayaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini kita melihat bahwa Paulus tidak mengubah Injil di hadapan penguasa, ia tetap memberitakan Kristus. Ya. Meskipun dia sekarang dalam kondisi terjepit. Kalau orang lain mungkin dia pikir saya cobalah menyenangkan Felix dan istrinya supaya perkara saya ini cepat-cepat dilewatkan.
atau diselesaikan dengan baik dan saya bebas. Tapi kita melihat bagaimana Paulus tidak mengubah Injil hanya untuk menyenangkan penguasa. Dia tetap memberitakan Injil Kristus. Ya, dan hal yang kita bisa pelajari di sini bahwa setiap kesempatan yang ada kita harus pakai untuk memberitakan Injil Kristus. Nah, walaupun Paulus di sini sedang banyak pikirannya karena kasusnya ini, tentunya dia juga banyak memikirkan tentang apa yang dia alami ini. Namun dia tidak hilang ya tujuan utamanya, yaitu memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi saudara-saudara, di sini kita belajar bahwa setiap ada kesempatan bagi kita, kepada siapapun, kalau memang ada kesempatan, mari kita juga seperti Paulus, ya kita beritakan tentang Injil Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita menunda-nunda, jangan kita mengatakan tunggulah waktunya baik, enak, barulah saya beritakan Injil. Nah, di sini Paulus dalam kondisi bermasalah, dalam arti dia sedang dalam kesusahan besar. Tapi dia tetap memberitakan Injil. Dia tidak mengatakan, oke, tunggulah nanti selesai masalah saya, selesai, baik keadaannya, barulah saya pergi memberitakan Injil. Atau saya lanjutkan berbicara tentang Injil. Tidak, dalam kondisi tidak baik pun, dia tetap memberitakan Injil. Makanya dia bisa nasihati Timotius lah, beritakanlah Injil, baik dalam keadaan baik dan tidak baik. Ya, siap sedia. Nah, sekarang kita mau melihat di ayat yang ke-25, di sini dikatakan, tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut. Ya, takut. Nah, di sini dikatakan Paulus dia berbicara 3 hal terhadap Felix dan Drusilla. Apa poin yang dikatakan? Yang pertama tentang kebenaran. Bahwa Felix dan Drusilla harus hidup takut akan Tuhan. Dalam arti apa? Mereka harus bersikap adil, jujur. Jangan membelok-belokkan hukum. Kalau sudah tahu itu salah, nyatakan salah. Kalau itu benar, nyatakan benar. Dan kita tahu Felix, dia adalah seorang yang tidak hidup benar, tidak hidup jujur. Karena kalau dia sudah hidup benar atau hidup jujur, adil, harusnya dia sudah bebaskan Paulus ini. Nah, itu menyatakan bahwa Felix adalah seorang yang tidak ada takut akan Tuhan. Dan secara umum menyatakan dia adalah orang berdosa. Oleh karena itu, Paulus meminta dia secara tidak langsung supaya dia apa? Bertobat. Dia harus berubah, dia harus tinggalkan kejahatan tersebut. Lalu yang kedua yang dibicarakan oleh Paulus, yaitu penguasaan diri. Penguasaan diri artinya apa? Mengendalikan hawa nafsu. Nah, ini sesuai dengan ya Felix dan Drusilla. Pertama-tama hubungan Felix dengan Drusilla ini sudah tidak benar. Karena keserakahan. Kenapa? Karena kita melihat bagaimana Drusilla ini, dia sebelumnya adalah istri Agisius. Tetapi atas rayuan daripada Felix ini, dia merebut Drusilla dan menjadi istrinya. Itu adalah sebuah keserakahan, hawa nafsu. Merebut istri orang. Dan kita juga bisa melihat Felix ini adalah seorang yang tamak dalam hal uang. Makanya nanti kita mau melihat di ayat selanjutnya, bagaimana dia menunggu-nunggu Paulus menyuap dia. Kenapa? Karena dia begitu mencintai harta duniawi. Begitu serakah. Dia suka disuap, dibayar, dan dia berani membelokkan keadilan. Asalkan dia bisa mendapatkan harta tersebut. Nah, jadi Paulus menasihati dia supaya dia mengendalikan diri. Menguasai diri dari hal-hal yang jahat, dari hal-hal keserakahan. Dan yang terakhir, Paulus mengingatkan dia bahwa penghakiman akan datang dan itu akan dilakukan oleh Tuhan Allah kepada dirinya.
Nah, secara umum kita manusia, kita akan diadili oleh Tuhan, dihakimi oleh Tuhan. Tapi secara khusus ini menuju kepada Felix untuk menyatakan bahwa manusia mungkin ya tidak melihat atau tak ada yang berani menghakimi engkau. Tapi ada hakim yang agung, hakim yang adil, yang tidak bisa kamu lepas dari dia, yaitu Tuhan Allah. Di sini Paulus mengingatkan Felix supaya dia tidak main-main. Dia boleh saja memutarbalikkan keadilan, hukum. Boleh saja dia bersikap tidak adil kepada Paulus. Tapi setiap kejahatannya dia akan pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan tak ada yang bisa lari daripada penghakiman dari Tuhan Allah. Nah, di sini kita juga harus belajar bagaimana kita juga harus selalu hidup benar, hidup jujur, hidup dengan adil terhadap sesama kita secara khususnya. Kita jangan melakukan hal-hal yang menyakiti, yang merugikan orang lain. Kita jangan sampai hanya demi memuaskan hawa nafsu kita, kita rela melakukan dengan cara apapun. Dan kita harus selalu ingat, mungkin di dunia ini kita merasa tidak ada yang bisa menangkap kita, yang menghukum kita. Tapi di akhir zaman Tuhan akan meminta pertanggungjawaban terhadap kita masing-masing. Jadi manusia mungkin tidak tahu, tapi Tuhan sang hakim, dia melihat segala sesuatu. Dan kita tidak bisa lari daripada penghakiman. Nah, di sini kita melihat bagaimana Felix dalam konteks ini dia sedang mengadili Paulus. Nah, tetapi dalam pembicaraan Paulus kepada dia mengingatkan bahwa suatu hari Felix sendiri juga akan diadili oleh Allah. Walaupun posisi Paulus dia sedang diadili oleh Felix, tapi Paulus mengingatkan dia, ada hakim yang akan mengadili engkau, yang akan menghakimi engkau. Jadi jangan main-main. Kalau kita melihat setelah Paulus berbicara 3 hal tersebut, dalam bahasa asli di sini dikatakan Felix menjadi takut. Sebenarnya lebih tepatnya Felix gemetar dan takut mendengar ketiga hal tersebut. Ya pasti dia takut. Kenapa? Karena dia menyadari semua kejahatannya dan dia menyadari bahwa segala kejahatannya itu akan diadili oleh Tuhan. Akan menerima akibatnya. Hukuman, sanksi daripada Tuhan Allah. Jadi Felix dia menjadi gemetar dan takut mendengar hal itu. Lalu dia berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Nah, di sini kita melihat ya satu tragedi atau sesuatu yang sangat disayangkan. Dia mengatakan, apabila ada kesempatan baik aku akan menyuruh memanggil engkau. Ketika dia menyimak perkataan Paulus, dan firman Tuhan mengatakan dia gemetar dan takut. Harusnya itu adalah kesempatan bagi dia untuk sadar dan bertobat. Pada saat itu harusnya dia mengakui dosa-dosanya dan dia mau bertobat. Dia mau datang kepada Tuhan. Ya. Hati nuraninya tersentuh. Buktinya dia menjadi takut. Ya. Namun ia menunda. Ya. Dia bilang cukup. Nanti ya saya panggil lagi engkau. Dia tidak langsung ya menggunakan kesempatan yang sangat baik itu untuk berbalik datang kepada Tuhan. Dia menunda pertobatan itu. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab maupun dalam sejarah tidak ada catatan bahwa Felix ini akhirnya bertobat. Tidak ada. Sangat disayangkan. Sudah mendengar Injil, sudah mendengar peringatan, dan dia tersentuh, tapi terakhir, keputusan terakhir atau tahap terakhir, pertobatan, dia tidak melakukan hal itu.
Nah, di sini kita belajar. Jangan menganggap kesempatan berikutnya pasti datang. Banyak orang-orang di luar sana yang mungkin kita injili. Dia mengaku saya percaya, saya mengerti. Dan mungkin reaksinya juga dia sampai merasa takut, ya, dia merasa, wah, apa yang kita sampaikan itu tentang Tuhan Yesus itu adalah benar. Tetapi bagaimana keputusan terakhirnya? Dia tidak memilih untuk bertobat pada saat itu. Ada seorang bapak ya, dia akong lah, sudah tinggi umurnya. Kami pergi penginjilan Pak Joni ya, berapa kali kepada bapak ini. Dan ketika kita bicara tentang Tuhan Yesus, kita benar-benar ya berbicara dengan dia bahwa waktu itu singkat sekali, apalagi umurnya sudah tinggi sekali. Dan dia mengatakan, ya saya percaya Tuhan Yesus, saya dalam arti saya tahu, oh dia adalah ini ya, dia udah mati di kayu salib ya. Tapi ketika diminta kepada dia, apakah Bapak sekarang bersedia untuk memutuskan, bertekad mau percaya Tuhan Yesus? Dia bilang, oh, tunggulah kapan hati saya, ya ada waktunya nanti hati saya sendiri yang akan memutuskan. Tunggu. Sampai anaknya pun sudah geram juga sama dia. Kadang dia berdoa sama Tuhan Yesus, dibilang anaknya. Sebentar dia berdoa sama Tuhan Yesus ya, tapi sebentar dia berdoa sama Buddha. Kapan mau putuskan untuk bertobat? Tunggulah. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang? Tidak ada yang tahu. Jadi kalau ada kesempatan, segera bertobat. Nah, jadi jangan seperti Felix menunda waktu, ya, dan akhirnya dalam catatan sejarah dia tidak ada pertobatan. Nah, kalau kita melihat ayat yang ke-26, kita melihat bukti bahwa memang dia ini tidak bertobat, ya. Firman Tuhan mengatakan yang ke-26, sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya, karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Jadi ternyata Felix dia memanggil beberapa kali lagi Paulus, dan dia sering berbicara kepada Paulus dengan tujuan apa? Untuk berharap supaya Paulus ya menyogok dia, memberikan dia uang, dan akhirnya perkara Paulus diselesaikan. Dia mengharapkan sogokan, suap. Tapi Paulus tidak melakukan hal itu. Firman Tuhan mengatakan dia berharap, begitu dia mencintai harta duniawi. Kalau kita melihat Felix dalam pandangannya mengenai Paulus sebagai peluang mendapatkan uang suap. Tapi kalau Paulus, dia melihat Felix sebaliknya sebagai jiwa yang membutuhkan keselamatan. Jadi dua tujuan yang berbeda ya. Yang satunya hanya untuk mau menginginkan uang, yang satunya supaya Felix bisa mendapatkan pengampunan ya dengan percaya. Paulus tidak menjual Injil dan tidak membeli kebebasan. Nah, jadi jangan sesekali ya berkompromi terhadap dosa hanya demi kepentingan kita. Kita harus tegaskan, apalagi kita membawa-bawa nama Tuhan Yesus, tapi kita seperti Yudas Iskariot. Demi mendapatkan harta, kita rela menyangkal firman Tuhan dengan berbuat dosa. Nah, yang terakhir kita melihat yang ke-27, tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus. Jadi ternyata masih 2 tahun lamanya ya, Felix menahan Paulus. Itu waktu yang lama, bukan waktu yang singkat. Dia tidak bisa memutuskan perkara itu. Dia tetap menahan Paulus sampai 2 tahun. Sampai akhirnya turun dari jabatannya dan digantikan oleh seorang Porcius Festus. Saya coba cari-cari siapakah Porcius Festus ini, tidak ada catatan yang pasti ya. Tetapi intinya adalah dia adalah pengganti daripada Felix sebagai gubernur Romawi yang memerintah di Yudea. Dan sama juga, tidak ada bedanya dengan Felix ini. Ya, di situ firman Tuhan mengatakan, untuk mengambil hati orang Yahudi, Festus ini dia tetap membiarkan Paulus
ya di dalam penjara. Hanya untuk mencari popularitas, dukungan dari orang banyak. Dia tidak bisa menegakkan kebenaran. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan di malam hari ini? Pertama, kita harus bersaksi di mana saja. Sama seperti Paulus. Walaupun kondisinya tidak baik, dia sedang diadili, dipenjara. Dia tidak mengatakan, Tuhan tunggu keadaan saya baik, baru saya berbicara tentang Injil, melanjutkan pembicaraan tentang Tuhan Yesus. Tidak. Dalam kondisi tidak baik pun, kalau ada kesempatan, baiklah kita tetap memberitakan Injil. Ya, baiklah kita tetap memberitakan Injil. Mungkin suatu hari kita dalam keadaan kurang sehat contohnya. Nah, tetapi ketika ada keluarga kita yang datang, yang belum percaya, nah, kita tidak bisa kasih alasan, oh Tuhan saya lagi sakit, saya tak bisa bicara Injil. Kalau masih bisa, masih kuat, baiklah kita sampaikan Injil kepada mereka. Jadi jangan tunda-tunda waktu, jangan tunggu keadaan sempurna barulah beritakan Injil. Kedua, kita harus berani memberitakan kebenaran. Ya, walaupun kita ditekan oleh penguasa atau orang yang punya otoritas, kita tetap harus beritakan kebenaran. Dia mau senang atau tidak senang, itu urusannya. Kita harus tetap tegakkan kebenaran. Dan yang ketiga, jangan tunda pertobatan seperti Felix ini. Bagi yang belum percaya, ya segera, kalau sudah mendengar tentang kebenaran dan hatimu tersentuh, segera putuskan untuk bertobat. Nah, bagi kita orang Kristen, kadang-kadang juga kita jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika kita ditegur, kita dikasih tahu kebenaran, maka jangan tunda juga mengatakan tunggulah nanti. Nah, segera kita harus rendahkan diri dan kita harus juga memutuskan untuk bertobat. Dan yang terakhir, pelayanan bukan bisnis. Ya, jangan jadikan pelayanan sarana keuntungan. Ya, seperti kita melihat Felix, ya dia demi mendapatkan uang, dia mencoba merayu Rasul Paulus dengan bercakap-cakap dengan dia. Dan Paulus juga tidak menggunakan kesempatan itu untuk menyogok ya Felix supaya dia bisa bebas. Nah, terutama dalam hal gereja, dalam hal pelayanan kita, ya jangan kita jadikan itu sebagai peluang bagi kita untuk mendapatkan harta duniawi. Banyak orang yang menjadikan gereja pelayanan dengan mengaku sebagai hamba Tuhan, tapi hanya untuk mendapatkan uang. Nah, di luar sana juga kita harus menjaga diri kita. Jangan sampai kita hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk memuaskan hawa nafsu kita rela melakukan cara apapun. Nah, jadi itulah pelajaran firman Tuhan dari firman Tuhan yang kita renungkan di malam hari ini tentang kesaksian Paulus di hadapan Felix dan Drusilla. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap setia memberitakan Injil Tuhan. Dan setia kepada firman Tuhan dalam kondisi apapun. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa giat meneladani seperti hamba-Mu Rasul Paulus. Dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.